Hari ini saya masih terkait dengan Paskah. Kalau Paskah kita menang terhadap kuasa maut, ya. Jadi murid-murid menemukan kubur Yesus kosong. Hari ini kita juga udah menang. Kita harus menang bukan cuma secara roh, tapi kita menang juga secara jiwa, ya, secara tubuh. Jadi kita menangnya luar dalam, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan cuma menang dalam aja. Kita di luar kalah, di pergaulan kalah, di bisnis kalah, jangan Bapak Ibu, ya. Kita harus menang. Jadi judul hari ini saya beri judul, topik kita adalah Redeeming the Debt atau menebus utang, ya. Kalau murid-murid menemukan kubur kosong pada saat itu, mereka melihat mujizat, mereka terkejut. Tapi kalau sampai kita salah ngatur uang, kita juga akan terkejut. Begitu gajian, saldo kosong. Karena mungkin kita salah mengatur. Jadi kita harus mengatur dengan baik bagaimana jangan sampai kita kalah di yang satu ini. Oke, kita akan belajar bagaimana cara penebusan itu terjadi. Kalau penebusan kita belajar dari apa yang Yesus lakukan, kita baca ayat. Ayat ini berkata demikian, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi kita ditebus dari cara yang salah dulu, cara hidup kita dalam kegelapan, dalam dosa. Kamu warisi mungkin bahkan dari nenek moyang, dia katakan oleh firman Tuhan. Tapi ini ditebus bukan main-main, ya. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau bukan dengan emas, ya, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak tercela. Jadi kalau Yesus menebus kita dengan darah yang mahal, artinya hidup kita ini mahal di hadapan Tuhan. Jadi kalau menebus sesuatu, pasti nilainya harus sama. Jadi kalau saya ini timbangan, kenapa kok saya yang jelek ini mau ditebus oleh saya berdosa ditebus darah Yesus? Karena saya dianggap Tuhan mahal. Nah, kalau saya berubah, saya menjadi cahaya kemuliaan Tuhan, terang Tuhan. Itu berharga di mata Tuhan. Makanya Yesus nebus kamu dengan darah yang mahal. Tapi hidupmu jangan jual mahal sama Tuhan, ya. Kalau terhadap Tuhan jangan jual mahal, suruh ngelayanin jual mahal, ya. Enggak capek mending tidur begitu, ya. Cuma jangan jual murah terhadap dosa. Ini yang benar, ya. Ditawarin kedudukan asal kamu jual Yesus. Banyak, ya, di YouTube hari ini orang pindah dengan mudah demi kekayaan, demi kedudukan, demi ketenaran. Dia jual murah Yesus, dia belum tahu hidupnya mahal ditebus dengan darah Yesus. Jadi kalau gambaran tebus menebus, ya, kita harus tahu banget bahwa saya sudah dibeli, harganya lunas dibayar dengan darah yang mahal. Hidup saya berguna buat kerajaan Allah. Karena Tuhan udah menebus hidup kita. Prinsip ini kita harus tahu, equalisasi namanya, ya. Menebus sesuatu dengan nilai yang sama. Saya kasih contoh, kalau air mineral ini saya haus, saya beli di toko, ya, mungkin minimarket sebelah, ya. Saya mau menukar uang berapa rupiah untuk satu botol kalau saya haus. Kita rela berapa? 2.000? 3.000, ya mungkin tokonya ada yang mahal dikit, ya. Saya rela bayar, demi saya hausnya hilang, ya, bisa minum, ya. Lumayan kan? Coba diminum dulu, ya. Nah 3.000 nggak masalah, ya. Tenggorokan lancar, ya. Tetapi barang yang sama ini, kalau satu hari kita merayakan hari ulang tahun pernikahan, yang belum nikah mungkin hari Valentine atau hari ulang tahun pacarnya, terus ngajak makan di hotel bintang 5. Dan air yang sama dituangkan di gelas yang indah, yang terbuat dari kristal. Dan kemudian ketika minta bill keluar. Jangan kaget ketika tagihannya muncul. Air mineral yang sama 25.000. Tahu gitu tadi bilang, Mbak, Mas, saya nggak pakai minum deh. Saya bawa sendiri minumannya. Itu yang kepacaran putus langsung pasti, ya. Mending belum katanya, ya, dapat pacar pelit, ya. Atau udah nikah, kok nggak mau sih cuma ulang tahun pernikahan cuma setahun sekali aja bayar 25.000. Steaknya aja udah 100.000 kan gitu, ya. Jadi kita membayar itu pasti dengan nilai yang setara. Makanya Yesus kalau menebus kita dengan darah yang mahal, berarti hidup saya mahal. Jadi kalau hari ini kita belajar itu, bahkan air ini kadang-kadang harganya sangat mahal. Kalau posisi saya lagi terjepit, tersesat di padang gurun, panas terik. Asongan lewat, air dingin. Bang, berapa sebotol? Jawabnya gini, 1 juta, dibeli nggak? Kalau nggak dibeli, biar saldo saya rekening 1 miliar, malam itu saya nggak pulang loh. Rekening itu buat orang lain, ya kan. Habis saya mati kekeringan di padang gurun. Artinya ketika saya membayar, itu pasti equal, ya, setara nilainya. Nah, Yesus sudah bayar kita, makanya kita harus melihat iman itu mahal. Dan Tuhan gak mau rugi dong, udah invest mahal, darahnya yang mahal. Dan Tuhan mau kita juga jangan jadi kalah di luar, kita harus jadi pemenang juga.
memenangkan banyak orang juga ya. Jadi kita harus menjadi pemenang. Caranya bagaimana? Nah kita akan belajar kalau saya satu hari dalam kehidupan sehari-hari ngalamin masalah. Ini udah menang dari segi iman, dari segi hati ya, dari segi hidup saya ditebus. Kalau saya kebetulan saya mengalami masalah, nanti sebelah kiri muncul saya percaya Tuhan, in God we trust, atau in debt we trust. Nah, jadi kalau saya mengalami masalah, mungkin dikeluarin dulu nggak apa-apa, diulangin lagi. Ya. Jadi saya mengalami masalah, Tuhan saya butuh uang nih. Ya. Mungkin bisnis lagi seret, saya butuh modal ya. Apalagi kalau anak kos udah di ultimatum sama ibu kos, kamu udah nunggak ya 2 bulan. Ini bulan ketiga, nanti tanggal 30 April kalau kamu nggak bayar, ini malam terakhir kamu di sini. Besok 1 Mei keluar. Oh malam itu pasti nggak bisa tidur. Karena yang terngiang-ngiang kata-kata ibu kos apa? Keluar, war, begitu ya. Yang keluar kata-kata itu terngiang-ngiang, wah dia gelisah, dia berdoa, Tuhan tolong saya, begitu ya. Di saat sulit pertanyaannya adalah in God we trust atau in debt we trust. Kayaknya Tuhan saya berdoa, terus kemudian sampai lupa, amin lagi ya, sampai capeknya doanya ya. Pagi bangun, waduh saya cari Tuhan. Cari lagu rohani di YouTube, mungkin saat teduh atau link doa pagi, terus yang muncul iklan. YouTube biasanya kalau nggak bayar kan ada iklannya ya. Iklannya begini, solusi keuangan dalam genggaman. Wih, cukup selfie, foto KTP di dada, cair dalam 5 menit. Ya Tuhan, begitu cepat jawaban doa datangnya, baru tadi malam berdoa ya. Pertanyaan saya, apakah ini jawaban doa, apakah ini berkat, atau jangan-jangan ini jerat. Bedanya tipis Bapak Ibu. Kalau nggak bisa bedain ya, tinggal tergantung saya bergantungnya ke siapa. Kalau saya in God we trust, saya percaya ada jalan keluar. Nanti kita belajar banyak kesaksian kok ya jalan keluar itu. Banyak mujizat terjadi. Tapi kalau saya nggak percaya, saya mau jalan pintas. Nah itu tadi ya, in debt we trust. Pinjol kayaknya jalan keluar. Belum tahu dia nanti berbulan-bulan kemudian setelah pinjol dia benjol. Ya, karena pinjolnya bergulung dengan cepat utangnya. Nah ini kan balik lagi ke saya ya. Imannya di dalam benar, tapi yang berubah cuman rohnya. Mindsetnya, pikirannya belum benar. Karena kemiskinan itu bukan ada di saldo di bank. Kemiskinan itu ada di sini, mindset. Makanya Roma tadi berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Mana yang baik, berkenan, dan sempurna. Kalau enggak kita anggap sama, wah jangan-jangan ini juga kehendak Allah. Jangan-jangan ini juga jalannya Tuhan. Begitu ya, kita enggak bisa bedain. Apa bedanya kita sama orang dunia? Nah makanya hari ini kita belajar ya. Kalau sampai saya percayanya Tuhan, nah firman Tuhan ngomong kayak gini. Dari Matius kita akan baca sama-sama. Kitab Matius pasal 6 ayat 24. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Perhatikan kata dan. Gak boleh, bukan atau ya. Kalau atau boleh pilih salah satu. Kalau dan harus coret satu. Hanya pilih satu saja. Dan coretan kita menentukan masa depan kita. Mana yang dicoret kira-kira? Allah atau Mamon? Kayaknya tadi kita udah percaya pada Tuhan, udah ditebus, ya saya harus coret Mamon dong. Karena Mamon itu kan mata money gitu, mata duitan ya. Jadi kita harus buang, karena Allah itu disetarakan di akhir zaman dengan Mamon. Bahaya banget yang bisa menggantikan kita. Kedudukan Tuhan dalam hidup kita dengan yang satu ini, ilah yang namanya Mamon. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sudah ngakui Tuhan itu adalah Allah, pemilik hidup kita, yang berkuasa atas hidup saya, berarti saya ini cuma jadi apa? Hamba. Ya dong, kalau ada bos berarti ada hamba. Ya, ada tuan, ada hamba. Nah sekarang kita mengenali ciri-cirinya dulu ya. Saya hamba yang mana? Apa bedanya? Hamba uang, hamba utang, sama hamba Tuhan. Apa bedanya? Oh kalau hamba Tuhan tuh Pak yang khotbah di gereja Pak. Bukan ya, bukan itu ya. Kalau hamba uang tuh loh yang pikirannya cuma duit-duit melulu ya. Yang gambarnya begini nih Pak ya. Biarpun matanya ditutup dia tahu duit ada di mana. Waduh ya. Itu teman saya Pak, jangan-jangan begitu nanti kita pikir ya. Yang pokoknya pikirin cuan, cien terus begitu. Nah kita lihat ayatnya dulu. Ya, apa peringatan tentang yang namanya hamba uang.
Nah ayatnya Ibrani coba buka. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kalau jadi hamba uang salah. Kenapa? Karena tuannya uang dong kalau gitu ya. Uang nyuruh apa kita bisa dibeli dalam tanda petik. Kita bisa dibeli. Nah, saya kerja sebagai karyawan lama di bank ya. Waktu saya masuk kerja kita seneng dong dengan gaji pertama. Masih ingat gaji pertama waktu kerja, pertama kali Bapak Ibu khususnya yang karyawan, waktu ngelamar kan ditanya gini, pinginnya gaji berapa? Jawabannya masih ingat nggak? Jawabannya pasti sama loh, karena dosen kita sama. Sesuai standar perusahaan gitu ya, kira-kira ya. Dan saya dapat standar waktu itu gaji pertama saya 200.000. Seneng nggak? Oh dapat gaji pertama tuh seneng, pegang uang kan? Seneng banget katanya, sebagaimana cinta pertama tak terlupa, gaji pertama tak terlupa, angkanya ya. Dan waktu seneng kita ngatur dong 200.000. Wah masih single ya, bisa buat jajan. Dulu masih minta orang tua, sekarang buat jajan. Saya ngatur cukup tuh, saya bersuka cita, saya bersyukur ya. Nah berjalan waktu, saya menikah, punya anak, gaji juga nambah, nolnya nambah 200.000 jadi 2 juta, 2 juta nolnya nambah lagi, tambah banyak, tambah banyak. Pertanyaannya, kalau hari ini nggak cukup padahal nolnya udah tambah banyak, yang salah siapa? Loh jawab aja dong ya. Yang salah adalah HRD yang gaji saya. Kenapa nolnya ditambahin? Kan begitu ya. Buktinya dulu waktu nolnya cuma 200.000 cukup. Saya harus ngomong dong ke HRD. Kembalikanku seperti yang dulu gitu ya. 200.000 biar aku bersuka cita. Habis ada yang salah kalau nolnya nambah. Yang salah bukan nolnya yang nambah. Yang salah yang ngatur. Kok sekarang jadi nggak cukup padahal nolnya udah nambah. Begitu. Makanya kuncinya kalau hamba uang, dia ngejar nolnya kan tadi tambah banyak. Dan gak pernah cukup. Makanya dia kerja banting tulang siang malam ya. Hamba uang ya. Yang bisnis kerja sampai tengah malam. Tidur lupakan ya begitu. Habis banting tulang ya besok linu-linu pegel linu dong. Minum tolak angin dong ya. Atau minum apa seger jamu begitu ya. Pokoknya semua ditolak. Tolak miskin, tolak apa aja deh semua ya. Karena targetnya cuma uang. Ini ciri pertama ya. Bagaimana kalau yang namanya hamba utang? Nah ini gambarnya jelas ya. Aduh hidup terbeban setiap hari. Ayatnya jelas berkata gini, orang yang berutang menjadi budak orang yang menghutangi. Jadi kerja Pak siang malam Pak, hanya nyetor bank yang seneng. Jadi salah siapa? Ya salahnya yang punya utang kan begitu. Kenapa? Gara-gara yang atas dong. Waktu saya nggak cukup, kan cukup karena dirimu dengan apa yang ada padamu perintahnya. Nggak cukup, saya muncul yang namanya kenalan dengan dunia yang namanya utang. Dan utang itu Bapak Ibu, dunia utang itu adalah dunia yang sopan. Utang itu nggak pernah datang kalau nggak diundang. Loh kalau setan bisa datang mengganggu kita walaupun nggak diundang kan ya. Dan gampang kan kita udah pemenang. Kalau setan datang gimana caranya? Tangking, dalam nama Yesus pergi, benar ya. Menang kan kita anak Tuhan, jangan sampai ada setan terus lari, jangan ya. Kan injek ya iblis ya, ular kalajengking, tolak dalam nama Yesus bisa. Tapi kalau utang itu datangnya kita yang ngundang. Kalau tadi kita enggak suruh selfie kita ikutin apa yang diperintahkan. Selfie, klik ini, klik itu, ya atau tidak, ya. Ya enggak cair kan uangnya kan. Kalau enggak tanda tangan notaris perjanjian kredit kan enggak cair duitnya. Berarti kan saya ngundang dia datang. Perhatikan ada syarat dan ketentuan. Kalau masuk dunia utang, mengundang utang masuk, ada yang nanya saya, Pak boleh enggak sih Pak orang Kristen berutang? Jawaban saya bukan boleh dan tidak. Nanti kalau saya jawab boleh, nanti ada ayat baru, Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Katanya boleh ya. Jadi saya nggak ngomong begitu, saya ngomong gini, buat apa dulu? Ya dong, karena utang itu ada yang baik, ada yang buruk. Pak buat bisnis Pak, oke baik. Memulai nggak boleh tapi ya, pengembangan boleh gitu ya. Kalau memulai jangan cari yang nggak ada. Ada teman cari teman, jangan cari utang dulu. Kan tadi nyari jalan pintas yang sering terjadi kita in depth with trust. Pak saya ini bisa masak Pak. Saya bisa bikin gado-gado enak Pak. Kalau saya cuma dagang di rumah buka PO, gak laku. Harusnya punya resto gitu loh di ruko. Terus gak punya ruko, dia utang pinjol, gesek tunai kartu kredit, sewa ruko, gak laku. Apa yang terjadi? Ya utangnya berjalan. Jualannya gado-gado yang gak laku kan begitu ya. Tapi sebenarnya yang harus terjadi gimana? Jangan cari utang kan. Cari teman. Oh ada teman si A punya ruko. Jadi si A diajak kerjasama. Nah bisa kolaborasi. Loh itu ya Alkitabiah loh. Paulus itu pembuat tenda, bisnismen. Ya, membuat tenda, ngerajut, bikin tenda. Zaman dulu kalau rumahnya di tenda-tenda. Kalau zaman sekarang kontraktor lah gitu ya, bangun gedung gitu ya, bangun ruko. Nah ini pembuat tenda. Waktu dia di Korintus, dia kerja sama Priscilla, sama Aquila ya. Jadi dia punya cabang Korintus ya. Jadi ada network. Kenapa enggak daripada utang tadi terus untuk sewa ruko, kenapa kalau saya pinter masak, pinter bikin gado-gado, enggak join sama teman yang punya ruko. Bilang begini, kita kerja sama.
Kerjasama gimana caranya? Kalau omset hari ini 100.000, pemilik ruko dapat 20%. Dapat berapa? 20.000. 8.000 buat saya, besok belanja kacang, toge, kan harus belanja lagi dong tahu ya untuk gado-gadonya. Nah itu kerjasama yang baik. Kalau rugi nggak laku gampang, bawa pulang kompor, bawa pulang cobek, rukonya sewain orang lain, kita tetap temen hubungan baik, nggak ada yang utang kan di situ. Dua-dua happy, ya udah saya buka PO di rumah aja sabar deh, atau saya harus belajar supaya gado-gado saya lebih enak dulu ya begitu supaya laku. Nah itu cara yang benar. Walaupun cara benar ini kadang-kadang lupa juga dipenuhi ada unsurnya, namanya unsur legalitas. Jadi penting Bapak Ibu legalitas tuh gini, kalau memang ada kerjasama bikin perjanjian. Dan perjanjian tuh jangan cuma lisan, lupa tertulis. Ya nggak perlu ke notaris lah ya, bikin tertulis. Kalau nanti jualan 100.000, 20% buat yang punya ruko, nah saya yang kerja dapat 80%. Kenapa? Kalau nggak tertulis, terus kemudian jalan dengan baik, omset 100.000, jadi 1.000.000 sehari, jadi 5 juta sehari. Wah, di situ iblis langsung ambil kipas peluang. Kan iblis itu tukang mencuri, membunuh, membinasakan. Dia punya lubang, dia masuk di situ. Dia yang curi apa? Curi damai sejahtera. Dia mulai kipas-kipas. Kamu itu yang kerja berat, lihat mulai pagi, belanja, terus ngulek, jualan sampai siang, dapat 5 juta. Itu temanmu cuma punya ruko tuh, dapat sehari 1.000.000. Kalau 20% 1.000.000 kan sehari. Coba, enakan dia dong. 365 hari, dapatnya 360 juta. Coba kalau rukonya disewain, laku paling berapa? Paling 100 juta. Jangan mau. Nah, mulai muncul namanya sengketa. Mencuri damai sejahtera. Terus pakai penghiburan diri lagi. Enak cuman punya ruko, belum tahu yang sibuk ngulek siapa. Sampai tangan gede sebelah. Ya. Jadi iblis mulai mencuri. Iblis itu membunuh. Yang dibunuh apa? Karakter. Yang tadi udah bener karakternya sekarang jadi tamak. Ya kan itu karakter loh. Cinta uang jadinya kan yang dikejar uang. Yang ketiga membinasakan hubungan baik. Oh, rugi kita dong. Yang senang siapa yang menang? Iblis. Dia mencuri. Harusnya anak Tuhan kan pemenang ya. Kalah kita di luar di hubungan. Kalah kita di bisnis. Nah jadi utang salah. Kerjasama benar, tapi kerjasama juga harus benar bikin PT gitu ya, bikin perjanjian. Jangan orang Chinese bilang gini, pertama waktu kecil omset 100.000, udahlah cincai lah. Kan teman seiman. Perkataan cincai ini, begitu nanti omsetnya 5 juta, jadi bocai, bocengli, gua bocuan. Akhirnya udah pokoknya gak ada pertemanan ya. Jadi serem banget kan. Nah ini yang kita harus jaga teman-teman ya. Jadi jangan fokus ke utang, tapi coba kita jadi hamba. Nah bicara hamba, ada 3 jenis hamba. Satu hari ada satu ilustrasi Yesus berkata perumpamaan tentang seorang tuan, dia mau pergi ke luar negeri, perjalanan jauh. Terus kemudian dia mempercayakan panggil 3 hamba, A, B, C, ngadep. Si A dipercaya, nih buat kamu ada 5 talenta, si B dapat 2 talenta, si C dapat 1 talenta. Dengan pesan yang sama, kembangkan, gunakan baik-baik, maksimalkan. Nanti lama sesudah ini saya pulang, saya akan mau cek hasilnya seperti apa. Kira-kira pesannya seperti itu. Jadi nggak besok dia balik ngeceknya ya. Kalau ngeceknya tiap hari itu debt collector ya. Ini nggak lama sesudah itu. Dan benar ya, Tuhannya datang lama. Jadi kalau bilang Tuhan kita Tuhan Yesus, ya jangan percaya kalau Tuhan Yesus besok datang. Karena Tuhan gak pernah tahu kasih tanggalnya ya, itu pasti penyesat. Tapi lama sesudah itu, tapi selama saya masih hidup, saya dipercaya mungkin 5, mungkin 2, mungkin 1 talenta. Gunakan waktu dengan baik, gunakan talenta dengan baik, kembangkan dengan maksimal. Karena Tuhan mau kita bertanggung jawab pada akhirnya. Waktu dia datang. Nah ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita merasa kecil hati. Karena merasa punya 1 talenta, Tuhan gak fair. Masa si A dikasih 5, si B dikasih 2, gua si C dikasih 1. Nah memang waktu tuannya datang yang 5 lapor bos katanya ya. Ini 5 udah jadi 10, wah good, bagus, siap, masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wih ya. Yang 2, siap bos, jadi 4, oke ikut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Si 1, nih bos, siap ngembalikan. Gak ambil 1 sen pun, nih 1 talenta, gak adil. Wah. Terus apa yang dikatakan kepada hamba ini? Engkau hamba yang jahat. Kenapa? Kamu menyimpan, kamu tidak mengembangkan. Kamu gak bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan walaupun kecil. Makanya hari ini kita belajar walaupun kita baru dipercaya yang kecil, coba apa yang dipercaya ini kembangkan dulu. Karena barang siapa yang dapat dipercaya dalam perkara kecil, dia akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Orang kecil aja di tes gak bisa. Oh gaji UMR gak adil ya, kok si A jadi bos ya, kok kaya raya. Jangan protes dulu.
Setia nggak ngatur yang tadi? Kalau nggak perlu balik gaji 200.000, biar setia dulu ya. Jangan-jangan ya. Nah, kita belajar 3 jenis hamba ini, tanggung jawabnya beda-beda. Yang hamba 1 talenta, jangan-jangan memang dikasih tanggung jawab sederhana juga sama Tuhan. Kamu kan punya keluarga, jadi dapat gaji UMR 4 juta, 5 juta. Ya tanggung jawablah buat istri, anakmu 3, atur. Buat makan berapa, bayar uang sekolah berapa, listrik berapa. Ayatnya sama, cukupkan dengan gajimu, kan begitu ya. Jangan ambil utang gitu, jangan jadi hamba uang. Jadi syukuri yang didapat. Nanti kalau setia kan naik pangkat, gajinya naik. Gitu, saya sampai pensiun saya karyawan loh. Bapak Ibu, saya bukan pengusaha. Tuhan percaya kok, jabatan lebih baik, gaji lebih baik, ya begitu. Sampai terakhir saya pensiun, jabatan saya presiden direktur. Saya dari bawah, lulusan teknik, masuknya ke bank, ilmu baru lagi, belajar lagi ya. Tapi saya nggak mau main-main, kalau saya dari yang dipercaya 1 talenta, saya belajarnya sungguh-sungguh. Saya nyelemi pekerjaan saya harus menjadi pegawai yang terbaik. Jadi kalau bisnis juga gitu, menjadi penjahit, jadilah penjahit yang terbaik. Walaupun kalau jadi penjahat, bertobat, jangan jadi penjahat yang terbaik ya. Jangan Bapak Ibu ya. Yang gampang nggak bisa dilacak sama polisi, jangan ya. Bertobat. Nah, ini yang 1 talenta. Yang 2 talenta mungkin dipercaya lebih banyak. Dipercaya toko, bisnis. Orang gajian itu satu yang nggak tahan. Ngelihat akhir bulan biasanya terima uang, sekarang harus gaji orang, keluar uang. Itu mentalnya belum tentu benar loh. Belum tentu kita kuat loh. Saya banyak sharing ke teman-teman banker juga yang mau pensiun. Nah, saya suruh training uang pensiun buat apa. Terus saya banyak challenge juga. Siapa di sini yang habis ini rencana bisnis? Banyak kok yang pangkatnya tinggi-tinggi, yang vice president ya, eselon 1, gak berani bisnis kok. Kenapa? Karena biasanya terima gaji, sekarang kok gaji orang gitu ya. Udah dah, saya hidup dari deposito, belajar investasi yang lain saham, ya tentu harus belajar ya. Jangan kejeblos investasi bodong begitu. Nah, saya ngajarin mereka. Tapi gak berani, biasanya yang bisnis itu yang agak nekat gitu. Karena mungkin sekolahnya cuma S3, SD, SMP, SMA. Udah daripada ngelamar sana sih gak bisa, bisnis berani. Tapi ternyata orang yang kayak gini dipercaya Tuhan 2 talenta loh. Lebih banyak ya. Kenapa? Tokonya, wah, walaupun dia cuma S3 tadi, karyawannya 10. Wah, kalau karyawan 10, tadi saya keluarga cuma 5 yang makan kan. Istri, 3 anak sama saya, 5. Kalau karyawan 10, kalau 10-10-nya menikah, paling enggak udah kali 2, 20 orang yang makan. Kalau punya anak, nambah lagi kan. Berarti yang punya 2 talenta, dia bertanggung jawab ngatur yang makan lebih banyak. Itu tanggung jawab yang Tuhan berikan loh, enggak enteng. Jangan sampai gajian telat, itu ayatnya ada. Kalau sampai gajian telat, apalagi yang diupah murah, UKM, UMK ya. Terus kemudian mereka berteriak ke Tuhan, Tuhan bilang, itu dosa bagimu. Loh, kalau dosa saya mau berdoa, bisnis saya diberkati gimana? Ada firman yang saya langgar. Kalau firmannya Tuhan dilanggar, ya saya pasti dapat penalti dari sang Tuhan dong. Oh, Tuhan berkati saya, bisnis saya. Tapi saya ngelanggar firman. Upah gak bener ya, telat-telat terus bayarnya. Nah, kita bilang dosa. Kalau dosa saya berdoa diberkati gak mungkin. Jadi benerin dulu. Nah, tanggung jawabnya lebih gede dong ya. Gimana nyiapin gaji. Jadi jangan sampai yang dagang buka toko, lebaran kemarin rame. Buka laci, sehari dapat cap tiao. Waduh, cap tiao ya. Terus kemudian kita harus istilahnya bawa pulang dibeliin HP baru. HP yang bisa dilipat. Waduh mahal, besok nggak bisa gaji karyawan, salah kita. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang 2 talenta, tanggung jawab terhadap yang Tuhan percayakan. Yang punya 3 talenta, 5 talenta mungkin punya bisnis, karyawannya pabriknya 1000. Nah, ini lebih banyak lagi yang dikasih makan. Jadi kita harus tahu panggilan kita setia dengan panggilan kita. Kalau gitu saya lakukan, saya harus lakukan apa? Ini ya tanggung jawab yang saya lakukan di hadapan Tuhan, jangan sampai saya terjebak yang namanya gaya hidup salah. Cara hidup, tadi saya udah baca 1 Petrus, udah ditebus dengan darah yang mahal, darah Yesus. Tapi kalau gaya hidup, itu kan gaya lu toh. Cara gaya lu tadi HP-nya yang dilipat ya, saya juga bisa dilipat tapi flipnya doang. Nah, kalau bergaya, yang salah kan gaya lu. Jadi kadang-kadang kalau ada teman begini, guys, yang salah itu cuma gaya lu aja, salah gaya ya. Turunkan gayanya begitu. Nah, kalau gak cukup tuh jangan-jangan gayanya yang salah. Karena sedikit uang itu pasti cukup buat hidup. Tapi berapapun gak akan cukup kalau untuk memenuhi gaya hidup. Yang salah gayanya. Nah, kalau salah di gaya hidup, menjadi budak utang, solusinya gimana? Ada 2 memang ya. Kalau saya yang berutang, saya harus keluar dong. Karena Alkitab berkata orang berutang menjadi budak. Saya kerja, bayar setengah mati untuk ngelunasin utang. Tapi caranya juga mesti benar. Dulu saya caranya salah. Saya di Komsel, di Serpong. Ada temen, zaman itu belum ada pinjol, adanya kartu kredit.
Terus kemudian udah satu hari curhat, ya Komsel kan sharing-sharing. Pak saya dikejar deh, kok stres Pak, nggak bisa kerja saya Pak. Berapa sih utangmu? 5 juta. Ya sudah deh, kalau 5 juta saya ada. Wah ini masih mending saya ada ya, saya bayarin. Ternyata saya baru tahu itu salah loh cara itu. Lebih salah lagi kalau sampai gini, yang bawah nih, menjadi penanggung utang. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Udah dia nggak punya, memberi itu dari harus dimiliki. Ini enggak, dia utang dulu gesek tunai, dia bayarin kartu kredit temannya. Wah ini lebih gawat lagi ya. Itu menjadi penanggung utang, itu enggak boleh loh di Alkitab. Ini yang saya uang dingin aja, saya akhirnya tahu salahnya di mana. Nah saya kan kalau memberi, itu udah rela nggak balik sebenarnya. Walaupun punya itikat baik. Enggak Pak, janganlah Pak, jangan. Saya nggak mau minta-minta. Saya anggap pinjem. Nah ini belajar. Ternyata meminjem antar jemaat itu nggak sehat. Akhirnya saya ngomong juga ke pemimpin, jangan terjadi di jemaat kita, nggak boleh. Nomor 1 saya bukan bank. Nah, kalau bank yang ngasih pinjaman boleh ya. Jadi kalau gimana kalau ada teman mau pinjem? Saya taruh di bank jadi deposito, teman pinjem di bank, ya tentu urusannya sama bank. Jangan langsung ke saya. Kalau saya jadi bank, saya ilegal. Gak ada izin OJK, ngasih pinjaman salah kan. Nah waktu saya ngasih pinjem, saya kecuali rela hilang. Dan teman saya ngomong gini, saya nggak mau Pak. Katanya orang fasik meminjam dan tidak mengembalikan. Saya nggak mau jadi orang fasik dong ya. Pasti saya cicil 10 kali Pak. Wah saya nggak minta, tapi itikatnya baik saya hargain. Bulan pertama dia transfer. Puji Tuhan Pak udah transfer. Bulan kedua telat 10 hari. Pak sorry telat. Saya nggak nagih kok. Dia nggak nanya juga. Ya tapi saya terima lah. Supaya dia nggak jadi orang fasik kan. Bulan ketiga WA-nya nggak datang. Transfernya nggak datang. Di Komsel nggak datang. Di jemaat nggak datang. Di kontak handphonenya nggak diangkat. Waduh, saya udah tahu saya salah. 1, uang Tuhan hilang. 2, saya hilang teman. 3, jemaat hilang domba menjadi hilang tersesat. Jadi caranya gimana? Kalau caranya memang dia nggak mampu makan, beri. Saya bilang rumah saya terbuka, paling nggak ada mie instan. Kalau ada telur boleh ambil sekalian telurnya. Pakai telur boleh, pakai cabai boleh ya. Silahkan, tapi sorry no cash. Gimana Pak kalau bayarin uang sekolah? Saya tanya, berapa sih anakmu nggak bisa sekolah? Ini curhat, nggak bisa ujian nanti SD kelas 6 bulan Mei ini kan mau ujian. 2 juta Pak, saya kasih cash. Ternyata salah juga. Kenapa? Dia Selasa ke Komsel sebelah dapat lagi 2 juta. Anaknya cuma 1 loh padahal ya. Rebo dapat 2 juta, 5 Komsel 10 juta. Dan celakanya sekolahnya nggak dibayar juga. Waduh saya nepot jidat. Nah ternyata hal yang memberi baik jadi salah. Caranya gimana? Repot dikit deh, teleponin sekolahnya. Berapa Pak tunggakan si Anu? Oh iya betul 2 juta. Nomor rekening berapa? Saya transfer langsung, no cash. Kasih ya enggak, saya mau repot kok. Saya transfer aja. Nanti di Komsel sebelah juga punya value yang sama. Besok dia mau transfer, dia telepon ke sekolah. Oh Pak kemarin sudah ada yang transfer. Ya saya keduluan. Lah mendahului berbuat baik itu kan bagus ya. Tapi gak bakal double. Sekolah bilang ya Pak transfer lagi gak bakal kan. Tapi kalau dia terima terus Bapak Ibu. Nah ini cara-cara yang kita jangan terjebak. Dan orang yang ada di dalam namanya budak ini, kalau nggak ditolong, bahaya dia di dalam. Dan cuman Yesus, waktu kita ada di jurang, dia turun ke bumi, dia angkat kita dari lembah dosa. Tapi kalau ada teman masuk di jurang utang, jangan coba-coba bawa tangga, kemudian kita turun ke bawah, kita bopong teman kita naik ke atas, terus nyampe ke atas, tangganya sama dia diangkat, kita ketinggalan di dalam. Itu konyol lah. Jangan ya. Jadi caranya gimana? Dari atas kasih instruksi, temenin. Ada kuncinya namanya batu licin. Nanti ada seminar di sini, saya akan sharing lebih detail tentang 5 batu licin. Tapi insight batu licin berasal dari bagaimana Daud mengalahkan raksasa utang Goliat. Kalau itu raksasa kita. Tapi waktu itu Goliat itu raksasanya Filistin yang menjadi lawannya Bani Israel. Jadi caranya gimana Pak? Ya butuh batu. Di waktu dia ada di dalam lubang, kasih batu. Tapi jangan timpuk kepalanya, timpuk sampingnya ya. Ada pendapatan sampingan, boleh dibantu? Boleh ya. Kita mentor banyak orang tuh begitu. Kadang merangkul, kadang mukul. Kamu bisanya apa? Aku bisa masak, oke. Ada ruko boleh pakai, kita promosiin teman-teman Komsel biar rame ya, biar viral. Nah, hari ini dia punya restoran, ya jualannya, makanannya juga enak. Caranya begitu. Walaupun kadang-kadang rada malas juga. Katanya Tuhan memberkati waktu tidur. Tadi malam saya kurang tidur. Ya, karena doa malam sampai pagi. Terus kemudian pagi saya telat buka. Kita mau makan. Ternyata masih tutup. Wah, kita berdua ngomong gini. Kita nggak jadi makan di sini. Cari toko sebelah. Restoran sebelah. Ya bunda katanya memberkati sama jemaat. Yang kayak gini nggak perlu diberkati. Tuhan memberkati waktu tidur itu betul.
detox, istirahat cukup. Biar besok pagi fresh kerja, dapat duit. Kan begitu ya. Jangan diem di rumah dong ya. Wah, nanti satu hari datang jam 12 siang. Puji Tuhan dia. Haleluya. Makan siang aja, makan siang. Bunda, puji Tuhan hari ini 20 piring udah habis. Ya, Tuhan berkati. Jam makan siang habis 20 piring lu gak bikin lagi. Kayaknya lu batasin berkat Tuhan. Kadang-kadang kita loh yang membatasi Tuhan bekerja kan. Nah ini yang salah-salah begini kadang harus ditabok tapi dirangkul lagi. Itu caranya mentor, itu namanya nimpukin batu. Satu hari batunya tinggi, dia bisa nginjek batu keluar dari lubang itu. Itulah cara menolong solusi kalau ada keluar dari jerat hutang. Nah ini topiknya nanti tunggu di seminar, tapi endingnya, saya mau ceritain ending. Endingnya, next slide. Daud mengalahkan Goliat, terakhir kan begitu ceritanya ya. Waktu Daud mengalahkan Goliat, di sosmed tuh viral. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tapi Saul mengalahkan cuman beribu-ribu. Slide berikutnya, yang terakhir. Apa yang terjadi? Ada yang sakit hati, ada yang jealous, ada yang iri hati. Siapa? Ya, Saul. Kalau Goliat, hadepin raksasa itu. Utang hadepin, Bapak Ibu jangan lari. Tapi kalau namanya raksasanya mertua, ya jangan dihadepin loh. Apalagi dilempar batu, jangan ada. Dia harus lari, harus keluar. Nah itu yang dilakukan oleh Daud. Dia keluar, dia gak mau ngelawan otoritas. Dia bersembunyi di Gua Adulam. Apa yang terjadi? Nah, lalu Daud pergi dari sana. Melarikan diri ke Gua Adulam. Padahal udah pemenang lawan Goliat loh ya. Ketika saudaranya dan seluruh keluarga yang mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Dan yang menarik, berhimpunlah juga kepadanya. Ada 3 golongan orang. Setiap orang yang dalam kesukaran. Nanti kalau kita menang Bapak Ibu, ada orang yang lagi kesulitan, keluarganya, ekonominya, ya, hubungannya, dia nyari kita. Yang kedua, setiap orang yang dikejar debt collector, ya dia nyari kita. Sekali lagi jangan dibayarin utangnya, tapi jadi teman, dampingin dia caranya ngadepin gimana. Ya, kasih batu-batu licin nanti ya. Yang terakhir, yang ketiga, setiap orang yang sakit hati, mungkin ditipu tadi, yang hubungannya putus, berantem ya sama temannya. Dan Daud menjadi pemimpin mereka, bersama dengan dia ada kira-kira berapa? 400 jemaat. Nah ini Pastor Daud sebelum mengembalakan Bani Israel yang jumlahnya ratusan ribu, dia dites dengan 400 domba dulu. Bisa enggak? Awalnya dia dites dengan 2-3 ekor domba waktu dia gembalain domba papinya di padang rumput yang hijau. Dia kasih air yang tenang, rumput yang hijau. Dia lakukan setia dengan yang kecil. Tuhan perbesar kapasitasnya. 400 orang yang dilatih di Universitas Gua Adulam. Ini akan menjadi tentara-tentara yang gagah perkasa buat Israel waktu Daud jadi raja. Ada 3 triwira, ada 30 orang yang gagah perkasa. Latihannya di mana? Di Universitas Gua Adulam. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita ada di proses, mungkin dalam universitas namanya kehidupan. Kita lari atau kita hadapi. Kalau hari ini saya menang, satu hari saya bisa nolong banyak orang. Mau jadi pemenang Bapak Ibu? Jadi gak cuma menang di dalam, saya menang oleh darah Yesus, harus menang di luar juga. Ya menang luar dalam, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ada satu lagu yang menarik, saya kagum dengan karya Tuhan. Proses Tuhan itu kadang-kadang panjang ya, jalannya itu panjang. Tapi kalau kita setia Bapak Ibu, wow ternyata kuasa Tuhan itu tak terbatas ya. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu Ku Kagumi Caramu Mencintaiku. Tuhan kalau belum nolong kita, bukan dia gak sayang kita. Tuhan mau kita diproses dulu ya, setia dulu dalam hal yang kecil. Pada waktunya kita akan melihat kok ada kuasa Tuhan tak terbatas. Banyak mujizat, banyak kesaksian tadi saya cerita. Ada yang toko bangunan udah mau disomasi karena dia dianggap melarikan pidana karena penggelapan. Dia bisa menyelesaikan utangnya. Ya, ada orang yang bisa untuk keluar dari rumah dan mereka dapat bisnis akhirnya untuk menjadi dekorasi pot bunga. Karena dia mau bergerak, bekerja keluar. Seorang bantu rumah tangga satu hari lewat depan rumah, dia nanya ke istri, Bu, anak saya lagi sekolah, saya punya waktu 2 jam, boleh enggak saya jadi cuci gosok di rumah ibu? Terus kemudian kita ngomong, kita ngajar dia, boleh enggak kamu simpan 1/5, 20%, 50.000 sehari, simpan 10.000. Pertama dia marah, kok ibu enggak kasihan sama saya? Saya ini orang miskin, saya bantu suami kerja. Tapi saya bilang, kalau kamu dapat pendapatan, Tuhan bilang atur, saving salah satunya. 1/5, itu hikmat Yusuf kepada Firaun. Waktu bangsa Mesir punya kelimpahan 7 tahun. Supaya waktu 7 tahun kekeringan ada persediaan makanan. Waktu anak SD dia bisa kerja 2 rumah. Dia bilang begini, Bu sekarang jangan cuma simpen 1/5.
simpen 100% 50.000. Kenapa? Karena rumah sebelah gak mau repot. Saya gak mau disimpenin sama dia. Saya cukup hidup dengan 50.000 dari gaji rumah sebelah. Saya punya tabungan 50.000. Saya udah 10 tahun gak pulang kampung ke Medan. Dan waktu dia pulang, dia nangis. Banyak orang bisa ditolong Bapak Ibu. Kalau kita punya cara yang benar.